Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua murid-murid saya, mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jangan kemana-mana, ini Pak Guru membuat video pembelajaran untuk kalian semua, yaitu video pembelajaran materi atau pelajaran nahwu shorof. Video yang kali ini saya beri judul perbedaan nahwu dan shorof. Ayo kita belajar secara online sampai anak-anak nanti benar-benar bisa paham tentang perbedaan di antara dua disiplin ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Dua-duanya akan saya bedah, akan saya urai satu demi satu sampai benar-benar bisa dipahami dengan sejelas-jelasnya. Oke, masih bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Terima kasih dan mari kita ikuti video yang kedua. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kita lebih mudah untuk memahami perbedaan nahwu dan shorof, maka saya punya desain untuk bagaimana murid saya bisa cepat paham. Maka desain saya adalah sebagaimana yang tampil pada gambar video, yaitu saya buatkan ya semacam grafik atau semacam grafik lah, tabel ya, dengan desain seperti ini untuk memudahkan kita dalam menghafal bahwa memang nahwu dan shorof itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Satu, nahwu. Nahwu, apa sih nahwu itu? Nahwu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir sebuah kata. Saya ulangi lagi, nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir sebuah kata. Itulah nahwu. Sedangkan shorof, apa sih itu shorof? Shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, disinilah bedanya. Kalau nahwu yang dipelajari adalah perubahan harokat di akhir kata. Jadi ilmu itu hanya mempelajari harokat. Yang dipelajari nahwu hanya urusan perubahan harokat. Yang lain-lain bukan wilayah nahwu. Saya ulang, nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang perubahan harokat pada akhir sebuah kata. Sedangkan shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Jadi perubahan bentuk kata ini bagiannya shorof, perubahan harokat ini bagiannya nahwu. Nah, itulah bedanya. Nahwu mempelajari perubahan harokat, sedangkan shorof mempelajari perubahan bentuk kata. Oke, sudah paham anak-anak apa perbedaan nahwu dan shorof? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah kalau nahwu itu mempelajari perubahan harokat, sedangkan shorof itu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Sudah jelas? Saya kira sudah jelas. Sedangkan contohnya nahwu, bahwa nahwu itu kan mempelajari perubahan harokat. Sekarang
saya beri contoh. Ja'a Umarun. Yang kedua, dzarabtu Umaron. Contoh yang ketiga, dzahabtu bi Umarin. Yang diberi warna kuning, Umarun, kemudian berubah menjadi Umaron, berubah lagi menjadi Umarin. Inilah yang dimaksud nahwu, yaitu mempelajari perubahan harokat. Umarun berubah menjadi Umaron, Umaron berubah lagi menjadi Umarin. Nah, itulah nahwu. Mengapa kok berubah? Nah, tentu ada alasan. Apa alasannya? Mengapa kok dibaca Umarun? Alasannya karena Umarun itu statusnya sebagai fa'il. Berubah lagi menjadi Umaron. Kenapa kok dibaca Umaron? Ya tentu ada alasan. Alasannya adalah karena Umaron dalam kalimat itu statusnya menjadi maf'ul bih. Yang ketiga, kenapa kok dibaca Umarin? Ya tentu ada alasan. Apa alasannya? Jawabnya adalah karena Umarin itu menjadi majrur, dijarkan oleh huruf jar bi. Dengan demikian, maka ilmu nahwu membuat satu kaidah. Kalau fa'il harus dibaca rofa, kalau maf'ul harus dibaca mansub atau fathah, kalau majrur harus dibaca kasroh. Itu kaidah nahwu yang harus ditaati dan digunakan oleh siapapun. Nah, seperti itu. Namanya berubah. Itu adalah dunia nahwu. Sedangkan sorof, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti yang ditulis Pak Guru warna kuning, fa'ala. Fa'ala ini adalah bentuk dasar, kata dasar. Lalu berubah menjadi beberapa bentuk yang lain, berubah menjadi yaf'ulu, berubah lagi menjadi fa'lan, berubah lagi menjadi fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Yang tidak ditulis warna kuning itu adalah bentuk perubahannya dari kata dasar fa'ala bisa berubah menjadi beberapa perubahan bentuk. Kenapa kok harus berubah dari bentuk kata dasar kok berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain? Tentu ada alasan. Apa alasannya? Ialah supaya kita bisa mendapatkan arti yang kita cari, arti yang kita kendaki, atau arti yang kita maksud, tanpa harus merubah dari kata dasar kepada bentuk yang lainnya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan arti yang kita kehendaki. Oke, bingung? Jangan bingung. Yang penting mendengar, menonton, sabar, insya Allah tidak bingung. Oke, kalau gitu kita lanjut pada video berikutnya. Nah, pada slide yang ini saya pertajam lagi mengenai apa itu nahwu, mengenai pengertian nahwu atau definisinya nahwu. Apa sih nahwu itu? Selama ini kita belajar nahwu. Jangan sampai terus ditanya, apa sih nahwu itu? Mbok karo. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Jadi kalau sama ditanya Pak Guru atau ditanya oleh siapapun, apa nahwu? Apa yang kamu ketahui tentang nahwu? Maka anak-anak harus bisa menjawab, oh, nahwu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir sebuah kata. Itulah nahwu. Saya ulang, nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir sebuah kata. Oke, jelas anak-anak? Insya Allah jelas. Besok kalau ditanya Pak Guru, harus bisa jawab loh. Apa itu nahwu? Harus dijawab. Nahwu adalah
ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir sebuah kata. Jika anak besok sudah bisa menjawab seperti itu, maka berarti pembelajaran saya ini sukses. Sebelum saya ajar di kelas, saya ajar online dulu dengan tujuan anak-anak lebih mantap mendapatkan pengetahuan. Kalau di kelas hanya sekilas, kalau di video nanti bisa diputar berulang-ulang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang contohnya saya perjelas lagi. Tadi dikatakan bahwa nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kata. Apa contohnya? Harokat mana yang berubah? Lihat ini contoh nomor 1. Ja'a Umarun. Nah, huruf ro harokatnya adalah dhomaten. Contoh yang kedua, Dzarabtu Umaron. Nah, huruf ro diharokati fathaten. Contoh yang ketiga, Dzahabtu bi Umarin. Nah, harokat huruf ro di kasroten. Di kasroten. Jadi yang pertama itu Umarun, yang kedua berubah menjadi Umaron, yang ketiga berubah menjadi Umarin. Ini yang dimaksud mengatur atau mempelajari perubahan harokat di akhir kata. Di akhir kata nomor 1 Umarun, di akhir kata nomor 2 Umaron, di akhir kata nomor 3 Umarin. Ini namanya berubah. Umarun berubah jadi Umaron, Umaron berubah jadi Umarin. Nah, pertanyaannya kenapa kok berubah? Jawabnya karena posisi kata Umarun pada nomor 1 sebagai fa'il, dan fa'il itu harus dibaca marfu atau rofa dhammah. Yang nomor 2, kenapa kok dibaca Umaron? Jawabnya karena Umaron dalam kalimat ini menduduki jabatan sebagai maf'ul bih, dan menurut kaidah nahwu maf'ul bih itu harus dimansub, harus dibaca fathah. Nah, sebab itu Umaron karena menjadi maf'ul. Dzarabtu, saya telah memukul. Memukul siapa? Umaron, Umar. Maka Umar ini sebagai maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya objek. Dalam bahasa Inggris juga namanya objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Kemudian yang nomor 3, berubah lagi dibaca Umarin, bi Umarin. Kenapa kok dibaca Umarin? Jawabnya karena majrur dijarkan oleh huruf jar bi. Menurut kaidah nahwu, kalau ada isim didahului oleh huruf jar, maka isim yang bersangkutan harus berharokat kasroh. Ini merupakan satu kaidah nahwu yang harus dipatuhi. Nah, itulah alasan-alasan kenapa ke Umarun, kenapa ke Umaron, kenapa ke Umarin. Sudah diperjelas. Ja'a Umarun, telah datang Umar. Dzarabtu Umaron, saya telah memukul Umar. Dzhabtu bi Umarin, saya telah pergi bersama dengan Umar. Jadi itu sorry ya, ada salah ketik itu. Yang nomor 3, Dzhabtu bi Umarin, artinya bukan saya telah memukul, tapi saya telah pergi bersama Umar. Saya ralat nomor 3, artinya saya telah pergi bersama dengan Umar. Yang di video itu salah ketik. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita pertajam lagi mengenai pengertian sorof atau definisinya sorof. Apa sih sorof itu? Sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi anak-anak selama ini kalau sudah belajar nahwu harus tahu nahwu, kalau belajar sorof harus tahu sorof. Nah, supaya anak-anak tahu sorof,
besok akan saya tanya di kelas. Apa yang kalian ketahui tentang sorof? Maka anak-anak harus bisa menjawab. Pak, sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Kalau besok anak-anak sudah menjawab demikian, berarti saya sudah berhasil mengajarkan sorof lewat media online ini. Untuk itu, anak-anak sebelum belajar di kelas harus nonton video ini dan harus dipahami mengenai definisinya sorof. Sekali lagi, sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Oke, sudah paham? Insya Allah paham. Terima kasih. Kita lanjut. Baik anak-anak, tadi sudah dikatakan bahwa sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Sekarang apa contohnya? Nah ini contohnya. Fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, berubah lagi menjadi fa'lan, berubah lagi menjadi fa'ilun, berubah lagi menjadi maf'ulun, berubah lagi menjadi uf'ul, berubah lagi menjadi lataf'ul, berubah lagi menjadi maf'alun, berubah lagi maf'alun, dan berubah lagi mif'alun. Dari kata dasar fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Pertanyaannya, kenapa harus berubah? Apa tujuannya? Nah, jika besok anak ditanya Pak Guru seperti itu, harus bisa jawab. Tujuannya berubah dari kata dasar menjadi bentukan kata yang baru. Tujuannya adalah supaya kita itu mendapatkan arti yang kita inginkan atau arti yang kita kehendaki. Misalnya, fa'ala, telah bekerja. Kalau kita menghendaki arti sedang bekerja, maka apa yang harus kita gunakan? Apa yang harus kita ucapkan? Apa yang harus kita tulis? Apa yang harus kita pakai? Apakah fa'ala? Salah. Yang betul, yaf'ulu. Jadi merubah kata fa'ala menjadi yaf'ulu itu supaya mendapatkan arti yang lain. Maksudnya ya arti lagi bekerja. Yaf'ulu tidak boleh diartikan telah bekerja. Yaf'ulu harus diartikan sedang bekerja atau telah bekerja. Kalau kita itu menghendaki arti yang lain, selain itu misalnya kita menghendaki arti orang yang bekerja, bagaimana kita mengucapkan dalam bahasa Arab? Apakah kita ucapkan fa'ala? Salah. Apakah kita ucapkan yaf'ulu? Salah. Yang betul, harus kita ucapkan fa'ilun. Karena fa'ilun ini adalah isim fa'ilnya dari kata dasar fa'ala. Kita butuh arti orang yang bekerja, berarti harus fa'ala kita ubah menjadi fa'ilun. Kalau kita ingin memerintah, bekerjalah kamu. Bagaimana kalau kita butuh ungkapan seperti itu? Nah, tentu kita harus merubah dari bentuk fa'ala menjadi bentuk amarnya, bentuk perintah. Uf'ul. Kita ubah menjadi uf'ul. Nah, ini yang dimaksud ilmu sorof, merubah bentuk kata dari fa'ala, dirubah menjadi yaf'ulu, dirubah menjadi uf'ul, dirubah menjadi fa'ilun, dirubah menjadi maf'al, mif'alun, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah paham anak-anak? Sudah jelas? Itulah sorof. Merubah bentuk kata dari kata dasar dirubah menjadi bentuk kata bentukan yang baru atau dirubah menjadi bentuk yang lain. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan arti yang kita tuju, arti yang kita kehendaki, arti yang kita maksud, arti yang kita cari, atau arti yang kita butuhkan. Oke? Paham? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Nah, itu contoh tabel dalam video. Itu bikinan Pak Guru asli itu. Ya, Pak Guru sangat bangga sekali bisa membuat tabel seperti itu. Apa isinya itu? Ayo kita pelajari bersama. Contoh
perubahan bentuk kata dari bentuk kata dasar berubah menjadi bentuk kata yang lain sehingga memiliki arti yang lain. Nah, misalnya yang ditulis Pak Guru warna merah, fa'ala, itu adalah kata dasar. Nah, berubah menjadi yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Maka perubahan dari masing-masing bentuk tujuannya adalah agar mendapatkan arti yang lain. Kalau fa'ala artinya telah bekerja. Kalau yaf'ulu artinya sedang bekerja. Sedangkan segot itu bahasa Arab, kalau dalam bahasanya bentuk itu, fa'ala itu bentuknya fi'il madhi, artinya telah bekerja. Yaf'ulu bentuknya fi'il mudhari, artinya sedang bekerja. Fa'lan bentuknya isim masdar, artinya pekerjaan. Fa'ilun bentuknya isim fa'il, artinya orang yang bekerja. Maf'ulun bentuknya isim maf'ul bih, artinya yang dikerjakan. Uf'ul bentuknya fi'il amar, artinya bekerjalah. La taf'ul bentuknya fi'il nahi, artinya jangan bekerja. Maf'alun bentuknya isim zaman, artinya waktu bekerja. Maf'alun bentuknya isim makan, artinya tempat bekerja. Mif'alun bentuknya isim alat, alatnya bekerja. Nah, itulah rincian dari kata dasar fa'ala beserta dengan perubahan sigot atau perubahan bentuk dari fi'il madhi, berubah bentuk menjadi fi'il mudhari, berubah bentuk menjadi isim masdar, menjadi isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, sebab itu anak-anak harus hafal fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ini adalah senjata anak-anak, cikal bakal, kunci dari semuanya nanti yang akan diikutkan wazan fa'ala. Nah, sebab itu babonannya ini atau wazannya ini harus kita kuasai dulu, harus kita hafal dulu. Baru nanti yang lain-lain kita tinggal menyamakan. Nah, inilah belajar sorof bersama dengan saya. Kami jelaskan seperti ini, ya semoga anak-anak bisa paham secara pelan-pelan. Oke, misalnya kita ingin membuat kalimat seperti ini. Seorang pekerja telah mengerjakan pekerjaan di tempat bekerja dengan menggunakan alat kerja. Misalnya kita membuat kalimat seperti itu dalam bahasa Arab. Seperti apa? Nah, tentu seorang pekerja, ya kita ambil isim fa'il, fa'ilun. Itu kan isim fa'il, artinya seorang yang bekerja. Telah bekerja, ya kita ambil fi'il madhinya fa'ala. Jadi fa'ilun, fa'ala. Seorang bekerja telah bekerja atau telah mengerjakan. Fa'ilun, fa'ala. Seorang pekerja telah mengerjakan. Fa'lan. Nah, fa'lan ini namanya pekerjaan, isim masdar. Fa'ilun, fa'ala, fa'lan. Seorang pekerja telah mengerjakan pekerjaan. Fi maf'alin, di tempat bekerja, bimif'alin, dengan alat kerja. Maka bunyi kalimatnya menjadi fa'ilun, fa'ala, fa'lan, fi maf'alin, bimif'alin. Artinya seorang pekerja telah mengerjakan pekerjaan di tempat bekerja dengan menggunakan alat kerja. Inilah yang dimaksud dengan sorof, karena bisa merubah bentuk kata dari kata dasar menjadi bentukan kata yang baru atau kata yang lain, sehingga memiliki makna yang lain dari aslinya. Nah, oke. Seperti itu penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk materi kita pelajaran tentang perbedaan nahwu dan sorof beserta contohnya. Silakan dipelajari, silakan ditulis. Besok akan ditanyakan Pak Guru di kelas. Sudah ditonton videonya? Apa yang sudah didapat?
Kalau saya tanya begini-begini, apakah sudah bisa menjawab? Kalau sudah menjawab, ya artinya sudah paham. Saya berdoa semoga saja wali murid di rumah bekerja sama dengan anaknya. Kalau di rumah, wali murid adalah sebagai guru anaknya sendiri. Kalau di sekolah memang saya gurunya. Dan saya bikinkan video ini agar belajarnya anak tidak hanya sekedar di kelas, tetapi di rumah pun bisa terjadi KBM bersama dengan gurunya, dengan saya. Seperti inilah, ini saya di kamar, anak-anak di rumah bisa belajar dengan saya. Ini yang dimaksud dengan teknologi. Oke, selamat menikmati teknologi. Semoga ada kemajuan belajar. Amin. Nah, akhirnya kita sudah selesai pada akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, jargon saya selalu ayo, semangat belajar. Jangan loyo, jangan malas, tetapi terus semangat belajar. Seperti ini saya gurunya. Seperti gurunya, saya ini sendiri. Belajar terus, belajar terus. Tidak pernah tidak belajar. Walaupun saya ini sudah Pak Guru, tapi belajar terus. Percayalah, saya nggak pernah tidur. Terus belajar agar potensi sebagai guru terus berinovasi, terus bertambah, terus kreatif, terus ada kemajuan, mengikuti seiring dengan dahsyatnya teknologi yang sudah canggih ini. Bagaimana tidak kalau tidak kita kuasai, kita akan tergilas oleh keadaan. Nah, sebab itu saya akan mencoba untuk mewarnai, memanfaatkan teknologi. Ialah saya buat video pembelajaran untuk pengetahuan tambah supaya di kelas begitu ketemu Pak Guru langsung oke, langsung ada persiapan dan bekal yang matang karena sudah belajar sebelumnya lewat video. Semoga bermanfaat. Amin. Dari saya, Mr. Munta. Nah.